Saudara, hari ini adalah kesaksian dunia roh dalam pewahyuan yang ketiga. Temanya hari ini adalah sudah dekat. Dekat apa? Sudah dekat apa? Sudah dekat tanda-tanda di mana Allah memilih 144 bangsa. Saudara, di mana sebelum 66 itu memilih kita, sebelum 66 itu mementeraikan kita, maka Allah mementeraikan lebih dulu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan baik-baik, karena ada satu pujian yang mengatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Terus, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Nah, inilah yang ada dalam kitab Wahyu. Bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, maka dia akan selalu bernyanyi dan bermazmur. Jadi mari kita imani bahwa waktu yang sudah dekat ini, kita harus memiliki suatu janji kepada Tuhan, di mana kehidupan kita tubuh, roh, dan jiwa, hendaknya apa? Bernyanyi dan Kenapa saya tulis begini? Karena saudara harus perlu tahu, ini rahasianya kalau saudara mau diberkati. Amin? Ini rahasianya kalau saudara mau diberikan pemulihan. Ini rahasianya kalau kamu akan dipulihkan. Ini rahasianya kalau kamu akan disembuhkan. Kenapa? Karena sudah dekat. Kalau sudah tidak tahu umur kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita juga tidak tahu apa yang harus kita alami untuk ke depannya kalau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi persiapan-persiapan ini harusnya kita kuat untuk menghadapinya. Sekarang kita akan perhatikan, saudara. Sebelum saya masukkan dalam firman Tuhan Wahyu 16 ayat 17, mari kita akan perhatikan firman Tuhan dulu, ya. Di dalam kitab Wahyu berapa tadi? 16 17. Kita akan perhatikan dulu yang sambungannya kemarin. Wahyu 16 ayat 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api dahsyat, mereka menghujat nama Allah. Sebentar. Nomor 4 dulu ya saudara. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawan dari sungai-sungai dan mata-mata air dan semua menjadi darah. Itu sudah kita dengar bahwa semuanya akan mati. Mati kehidupan, mati keluarga, mati keuangan. Jadi itulah yang Yesus mau. Kemudian kita akan lihat lagi yang kelima, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus karena telah menjatuhkan hukuman ini. Berarti gini saudara, di akhir zaman penentuan untuk sudah dekat ini, ya saudara, kalau kita masuk dalam kesaksian dunia roh, dalam pewahyuan ketiga ini, menandakan tanda bagi orang-orang pilihan Allah itu harus mengambil sikap segera. Seperti orang tuh kalau sakit, saudara, dokter mengatakan bahwa ini harus dioperasi. Itu dokter, saudara. Kalau enggak, nanti dia akan cepat meninggal. Atau kalau enggak, dia akan amfal. Kalau enggak, dia tiba-tiba berhenti jantungnya. Kalau enggak, dia akan sesak atau apa gitu. Itu dokter. Kita harus mengambil keputusan. Demikian juga kehidupan kita ini ditentukan oleh waktu. Dan waktu itu yang menentukan adalah Allah Bapa. Jadi kalau dalam kehidupan kita ini banyak masalah yang bertubi-tubi datang, mungkin juga kita tidak sadar bahwa kehidupan kita ini sakit, atau mungkin juga kita menghadapi hutang yang bertubi-tubi yang membuat kita itu stres berat, sehingga kita itu mengalami tekanan yang tidak baik, di mana
hidup kita ini selalu ada merasa ketakutan dan kekhawatiran itu menghantam hidup kita. Kita ingat bahwa dengan adil dan betul-betul kudus, Tuhan sudah memberikan tanda ini. Jadi saudara jangan salah, yang menjatuhkan hukuman itu sebenarnya bukan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan tanda bagi orang-orang yang melanggar. Tahu ya saudara? Jadi kalau kita perhatikan baik-baik kisah ini, Wahyu 16, ini adalah bukti cintanya Allah Bapa kepada manusia. Supaya kita itu tahu yang akan datang, kita ini akan mengalami hal seperti ini. Saudara harus mempersiapkan diri kita untuk mengambil sikap yang benar di hadapan Allah. Kemudian ayat 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus, para nabi engkau juga akan memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Jadi mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu menumpahkan darah orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang menganggap, mungkin dia menganggap hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan Allah seperti dewa. Jadi kita harus pergi ke sana, pergi ke situ. Itu tidak perlu saudara. Karena apa? Karena Tuhan ingin di tempat saudara ada, di mana saudara merasa nyaman dan damai. Saudara itu bergumul, berdoa, berserah. Karena dimanapun saudara ada, disitulah Allah bertata. Amin. Jadi saudara tidak perlu jauh-jauh kemana-kemana. Saudara yang penting adalah hidup saudara adalah miliknya. Dan itu panggilan. Tahu saudara maksudnya panggilan? Panggilan itu ada di mana saudara ada di suatu tempat, di situ damai. Mengapa kita tidak teruskan? Kalau ada orang, kalau cucu saya aja, dia batuk-batuk. Tak kasih obat ini tidak mempan, tak kasih obat ini kok mempan. Padahal kalau dilihat selisihnya obat ini mahal, ini murah. Kalau kita pikir ya apa murah ini. Tapi justru dia bisa gitu. Sembuh, mengapa kita tidak pakai yang ini gitu. Kalau ini murah dan mahal, tapi di hadapan Tuhan tidak ada murah dan mahal. Di hadapan Tuhan itu kudus ketika kamu itu datang. Di hadapan Tuhan itu Tuhan akan ubah hidupmu yang lama, diganti kehidupan yang baru. Bukan disulap saudara. Jadi itu melewati proses di mana tubuh roh jiwa kita ini diproses oleh Tuhan. Kalau dalam proses ini kita tidak kuat saudara, ini proses. Siapa yang mengalami proses? Semua manusia. Kenapa? Karena setiap manusia harus melewati jalan salib, harus lewat sini. Proses itu adalah tanda bahwa saudara adalah milik Tuhan. Dan kalau saudara tanda milik Tuhan, berarti saudara harus melewati salib ini. Dan kalau melewati salib ini, saudara bagaimana caranya? Supaya saudara bisa bertahan. Satu-satunya jalan adalah bernyanyi dan bermazmur. Loh Bu, apa sih bedanya bernyanyi dan bermazmur? Nanti saya akan terangkan. Saudara, kita akan lanjutkan lagi di sini, saudara. Ayat yang ke-8, dan malaikat yang ke-4 menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh 6 ayat 9, dan manusia dihanguskan oleh panas yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk mematikan dia. Jadi sudah maksudnya ini. Jadi maksudnya di saat itu malaikat keempat itu menumpahkan cawan. Malaikat keempat ini kalau kita bicara tentang roh saudara. Ini di sini ada banyak pendukung. Kuasa kegelapan itu sangat senang. Di mana pada keempat ini tanda milik setan. Di mana kuasa-kuasa kegelapan ini menguasai seluruh jagat raya ini. Sehingga jelas sekali Tuhan itu mengirim malaikat untuk menumpahkan cawan kepada matahari. Kenapa? Matahari itu ada pusat kehidupan kita. Betul enggak? Tanpa matahari kita tidak tahu apa yang terjadi. Malam tok ya gak enak saudara. Matahari itu tanda kehidupan bagi setiap manusia. Jadi matahari ini penting buat hidup manusia. Tapi justru Tuhan mematikan. Diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, itu tandanya hidup kita ini penuh dengan bara. Bara amarah, bara api itu bara kebencian, bara kejengkelan, semuanya akan berperang. Semuanya dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam perbankan, semuanya itu akan dikacau balukan, ditunggang langgangan oleh iblis dengan pertikan-pertikan. Bayangkan saudara, itulah kemauan iblis. Jadi dihanguskan, hawanya tuh panas. Saudara ingat enggak?
Saudara terasa enggak? Maaf bukan ingat, terasa enggak? Dalam seminggu, 2 minggu, hampir 1 bulan ini cuacanya bagaimana? Panas, saudara. Saya tuh ganti baju sampai 3. Masih keringetan. Sampai beli kipas angin itu ya panas, saudara. Jadi keadaan alam ini sudah tidak bersatu dengan kita. Jadi kita siap, bukan siap AC, siap tambah kipas angin, bukan, tapi kita siap tahu bahwa ini adalah waktunya sudah dekat. Semuanya ini akan berubah. Bukan diubah, berubah. Semuanya itu akan kacau keadaannya. Tapi kita tidak boleh kacau, sudah ke bawah. Kita tidak boleh ikut ke bawah dengan kekacauan itu. Contoh aja, dengan kondisi panas kita jadi marah. Dengan kondisi jadi enggak mood. Dengan kondisi panas kita mudah mengeluarkan kata-kata kutuk. Nah, ini tanda kita tidak bisa menguasai diri. Jadi kalau kita betul-betul mengerti sudah dekat, berarti proses untuk menjadi tahan uji itu adalah kita harus tahu, ini panas ya sudah, kita tenang. Semakin kita tenang, kita akan merasakan, ya ternyata hidup kayak gini itu enggak enak, betul enggak? Ini belum di neraka, ini masih di bumi. Masih bisa minum es kalau kita kepanasan. Minum es berapa? Bisa botol. Bisa minum berapa botol, betul enggak? Gak samakan enggak apa-apa, kenyang enggak? Enak minumnya, betul enggak? Haus terus. Itu belum di neraka, saudara. Itu enggak seberapa. Neraka itu lebih panasnya. Jadi kita menyadari bahwa pola hidup proses ini kita harus belajar. Oh sekarang panas kondisinya, yuk kita lebih tenang. Jangan membuat suasana jadi keruh. Kita harus tenang. Kita harus lewati semua itu. Kita harus tenang. Kalau kita tidak seperti itu, kita akan hangus. Dan manusia akan dihanguskan panas api yang dahsyat. Dahsyat itu bukan panas api yang apa gitu. Tapi dahsyat itu keluar dari tubuh manusia, dahsyat. Sesuatu kalau dunia roh, saudara, kita kan bicara dunia roh ya. Sajian dunia roh. Aura yang keluar ini lebih jahat, saudara. Makanya kita ini harus hati-hati. Kita tidak boleh pakai ilmu, tidak boleh pakai santet, pakai jimat-jimat, itu berbahaya sekali karena auranya panas. Aura hawa panas, lempengan bumi bergerak panas, semua panas. Jadi apa manusia? Leleh, bukan leleh jadi baik. Lelehnya karu-karuan, saudara. Tidak berbentuk iman. Bentuknya adalah amarah, kebencian, akhirnya pertikaian besar. Dan terjadilah banyak perceraian. Terjadilah banyak sesuatu pertikaian yang membuat itu tidak baik dan mempermalukan nama Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini harus tobat. Tuhan katakan di sini. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah karena tidak kuat Allah, tidak ada Allah lagi. Menghujat, saudara. Gak ono Allah, sopo gak ono. Itu menghujat, saudara. Kemudian berkuasa. Allah itu yang berkuasa malah dihujat. Dan malapetaka itu, gara-gara malapetaka itu, dia menyalahkan. Atau mungkin kita juga menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, mantu. Itu juga tidak boleh, itu malapetaka juga. Jangan kita mencurigai siapapun. Jangan menghakimi siapapun, itu paling berbahaya. Kemudian mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Kalau kita bertobat, menyanyi itu sama dengan memuliakan Tuhan. Jadi jangan lupa, saudara itu menyanyi. Ya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Jadi kalau itu betul-betul memuliakan nama Tuhan, dan merenungkan itu memuliakan nama Tuhan. Renungkan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Jadi kalau kita tuh betul-betul menyerahkan, menyanyi dan mengagungkan nama Allah, itu memuliakan namanya. Berarti hadirat kuasa Tuhan itu turun menyelimuti setiap manusia. Kita tahan uji, menghadapi panas, menghadapi apapun masalahnya, akan tenang teduh. Amin. Jadi kita harus tahu bahwa pertobatan itu adalah awal mulanya kita mendapat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mau masuk di dalam kemuliaan Tuhan, kita harus melangkah pertama-tama
adalah pertobatan. Di dunia ini ada orang yang bisa 100% untuk hidup benar. 1 hari aja, bisa? Tidak bisa. Harus ada pertobatan. Kalau sudah ada pertobatan, barulah kita memuliakan nama Tuhan. Bisa memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita yakin, maka terang itu ada di sekitar kita. Amin. Jadi kita tahu bahwa untuk bernyanyi itu kita harus melakukan 2 langkah ini. Bertobat dan memuliakan dulu. Apapun yang terjadi masalahmu. Apapun. Ketika kaki saya kram, tidak ada orang yang menolong saya. Semua kita pol-polan. Tembus sampai jantung, tembus sampai pikiran, sampai sesak nafas. Saya cuma memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan ada. Saya nyanyi-nyanyi. Dalam hati, karena saya tidak bisa nafas. Akhirnya pelan-pelan reda. Coba kalau saya tegang, wah sakit, sudah bisa bengkong tak karuan. Itu kram, saudara. Bukan masalah yang sampai kejedok apa gitu. Pernah juga tiba-tiba sesak. Itu ada seminggu yang lalu. Sesak tiba-tiba. Tak tahu kenapa. Sesak gitu. Saya minumi tidak bisa. Saya biasanya kalau sesak tak minumin tidak apa-apa. Ini tidak bisa sampai 2 botol. Tidak bisa. Kenapa ya? Saya berserah. Sudah berserah. Saya tahu. Saya harus bertobat. Orang sakit belum tentu itu ada kutukan. Tapi itu adalah salib. Proses salib. Harus bertobat Tuhan. Tak serano, mungkin saya ada sesuatu. Ada kesalahan atau mungkin dalam jantung saya ini ada sesuatu kelemahan. Saya berserah. Susah sudah untuk nafas. Akhirnya saya berdiri. Saya mau ngambil air. Pembantu saya bilang, Bu, kok mukanya jadi merah semua? Saya ingat-ingat merah. Masa merah? Tidak sadar saya. Biasanya kalau alergi kan gua, atau ini enggak. Akhirnya saya lihat di kaca, tuh merah-merah semua. Saya bilang, aduh Tuhan, apa ya Tuhan? Tak serano semua. Baru ingat, kamu makan udang. Udang buahnya enak kan, goreng sendiri, masak 1 piring dimakan. Tanpa ada orang, mau? Enggak, wis tak makan dewek. Duh makan enak, waduh baru tahu, wah ini masalah. Kenapa? Karena kita melanggar. Jangan saudara ya, pertobatan. Ya sih ibu kan pinter masak, wah pasti enak loh. Minta wis entek habis cepet sekali kan, saya pikir tidak ada apa-apa. Begitu saya sadar, Tuhan sudah sediakan saya air kelapa. Minum, tak minum, kok gak mempan ya? Kenapa? Kok gak mempan? Kan saya sudah melewati proses dan salib, saya sudah bertobat. Karena saya tidak memuliakan nama Tuhan. Saya tidak menyanyi. Bernyanyi dan bermazmur itu adalah membuka. Bermazmur itu tandanya. Gini, saudara. Ketika saya menyanyi, ya Tuhanku, ini sudah tak ajarin ya. Namanya bernyanyi itu ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Nah itu namanya nyanyi. Tapi kalau bermazmur itu berbeda. Mikir ya. Berarti aku tuh menghadap Tuhan. Saya menghadap Tuhan itu siapa? Pikiranku, hatiku ini, atau tubuhku tok. Itu namanya bermazmur. Berarti tak serana semua ya Tuhan. Ini tubuhku, ini rohku, ini jiwaku. Jadi pada waktu saya nyanyi, ya Allahku, ini tubuhku, ini rohku, ini jiwaku. Jadi kita bisa, itu namanya bermazmur. Jadi saudara, ketika sudah menyanyi, sudah serahkan semua masalah, itu namanya sudah bermazmur. Saudara itu ngomong-ngomong baik Tuhan, bermazmur. Raja Daud sering bermazmur. Hadirat Tuhan turun dengan luar biasa. Sampai Raja Daud mendapat hikmat yang luar biasa lewat mimpi-mimpinya. Betul enggak? Itu semua adalah hikmat dari surga. Jadi kalau sudah makin banyak bermazmur, sudah makin hadirat Tuhan turun. Tapi bermazmur tidak bisa terus diem, tak gini. Itu namanya ngelamun. Saya sudah mau gini toh, memandangi mungkin ada bunga, saya suka bunga, tak wasit tak bunga, waduh baik. Itu ngelamun, tidak bisa masuk mazmur. Tapi ketika kita mensyukuri,
kita nyanyi, kita berdoa. Itu betul-betul kuasa Tuhan bekerja. Jadi saudara, bernyanyi dan bermazmur itu harus bersatu. Kamu harus menanamkan hatimu sepenuhnya. Saya gambar gini supaya saudara ingat ya, tubuh, roh, jiwamu itu menyatu. Jadi jangan nanti kalau sudah nyanyi, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Wis pokoknya aku nyanyi di kene, pokoknya di pelepasan hilang sudah setani. Loh, bukan gitu saudara. Tidak bisa seperti itu. Tuhan itu bukan hansip, bukan pawang yang untuk melepas roh. Tapi Tuhan itu ingin kamu tuh mencintai aku. Aku mencintai kamu. Tapi kamu juga mencintai aku, supaya ada satu persatuan. Sehingga ketika kamu pergi kemanapun kamu pelepasan selesai. Tapi iblis banyak. Ketika kamu punya masalah, iblis mencengkeram kamu. Tuhan yang berkata, no dosika, gunema, jangan ke sana. Jangan ke situ. Benar saudara. Itu lakukan, benar-benar proses itu. Saudara nanti akan dibawa oleh Tuhan. Suatu ketika saya masuk, ini kesaksian saya. Saya masuk di satu tempat toko, itu toko saudara, toko betul-betul toko. Saya merasa itu aman dan waduh pokoknya seger enak itu. Saya tiba-tiba saja saya pengen mengambil sesuatu di situ, keranjang. Pada waktu saya mengambil gini Tuhan bilang jangan di situ, jangan di situ, jangan di situ. Loh kenapa? Kan saya berat ini membawa. Kalau saya logika, loh saya membawa gula, bawa popok. Itu leon, buahnya otong-otong gini mau apa? Kok enggak boleh ke situ? Itu logika sudah. Tapi karena saya tahu proses, saya harus jalani. Berat-berat tak lakoni sudah, tak jalani ya sudah. Saya enggak boleh, enggak tahu maksudnya apa. Terus saya menunggu jalan cari lainnya. Semua orang bingung loh Bu, kenapa kok enggak bawa keranjang? Ya nanti aja. Oh enggak boleh sama Tuhan, aneh saudara. Betul enggak? Kita kan enggak boleh sok suci gitu. Ya, terima kasih. Sudah, gitu sudah. Baru saya melewati berapa lorong gitu, saya mendengar ada copet, ada copet, ada copet. Bayangin sudah. Hari itu, detik itu juga, jam itu juga. Kalau saya di situ pasti saya diapain. Bayangin, itu yang membuat saya lebih tahu bahwa proses itu ada maksud Tuhan untuk saudara bicara dengannya. Mau saudara? Tapi jangan menunggu katanya Budi. Yo enak Budi itu tahu roh dan ngerti ngomong ambek Tuhan. Loh saya enggak kapiin saudara ngomong ambek Tuhan. Kan Tuhan yang akan menuntun. Hatimu, perasaanmu, pikiranmu itu menyatu dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan menuntun kamu kuat sekali. Itu jalan Tuhan. Jadi saya enggak perlu bingung karena Tuhan itu adil dan bijaksana. Kita lihat lagi selanjutnya, pasal 16 ayat 10 Wahyu. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawan ke atas binatang itu dan kerajaannya akan menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka, ayat 11, menghujat Allah yang di surga karena kesakitan, karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Ini apa maksudnya? Binatang ini adalah kata-kata kutuk. Binatang ini penggambaran kata-kata kutuk kalau kita bicara soal dunia roh dalam pewahyuan karena saya mendapat penglihatan. Jadi binatang itu kata-kata kutuk. Saudara berkata yang kasar gitu saudara. Kebun binatang, terus kota Nganjuk, terus banyak sekali saudara. Jadi hal-hal yang membuat itu kutuk, itu namanya binatang, penggambaran binatang. Jadi hujat itu di sini dikatakan, malaikat kelima itu menumpahkan cawan, tata binatang itu dan kerajaan itu menjadi gelap. Jadi kerajaan itu adalah kehidupan kamu. Kita ini hidup, sudah. Tuhan memberikan kamu, aku anak raja, engkau anak raja, betul enggak? Tapi kalau kamu berkata kutuk, rajanya bukan Tuhan, tapi setan. Iblis. Jadi raja kerajaan itu menjadi gelap. Mereka menggigit lidah mereka. Gigit lidah itu bertanda adalah semuanya beku, hambar. Kata-katamu itu kutuk semua jadi hambar keuanganmu, hambar semua. Kebahagiaanmu semua diambil oleh iblis. Saya tidak mau ke sana kan?
mulai sekarang belajar yang benar. Amin. Jadi saya percaya, jangan kata-kata kasar, jangan berkata-kata ini ada sesuatu yang membuat saudara terjerat dalam kegelapan, dalam kesakitan. Iblis menggigit, menghujat Allah di surga karena kesakitan. Bisul itu ya tadi, ya tanduk. Bisul itu menandakan sesuatu yang tumbuh dari hidup kita. Tidak tahu di sini, tidak tahu di sini, kan kita tidak tahu. Itu haknya iblis, mau sukanya di mana, tidak tahu. Jadi itu tidak perlu kita urus, yang penting itu bisul. Dan mereka tidak mau bertobat atas perbuatan-perbuatannya. Bahaya sekali. Itu sudah tertera. Ayat yang ke-12, Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawan ke atas sungai besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan ayat 13, aku melihat dari naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Ini saya jelaskan. Jadi saudara, hidup kita ini ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Semuanya dicengkram, diikat oleh kuasa kegelapan. Kata itu menandakan kegelapan, kenajisan yang menjijikkan. Jadi kita tidak bisa lepas. Kenapa? Karena penumpahan atau cawan yang ke-6 ini, tanda sungai besar ini adalah seluruh hidupmu sudah pakem, sudah tidak bisa terpisahkan. Kegelapan sudah menyelingkupi kamu dan kamu sudah menjadi miliknya. Itu tanda-tandanya. Jadi kita tidak perlu ke sana. Kemudian saudara, itu dunia roh ya. Roh najis itu akan menyertai kita sehingga kita tidak ada sesuatu kehidupan. Semuanya mati seperti mayat hidup. Kemudian kita lihat 14 dan 15 saudara. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Yang dikatakan di sini adalah supaya siapkan jalan raja-raja datang dari sebelah timur. Itu tanda penguasa kegelapan itu mulai datang. Mereka itu berperang di laut, di udara, di tanah, di bawah tanah, semuanya lagi berperang. Maka itu kita harus berhati-hati karena zaman ini sudah dekat. Sudah, kita harus memiliki semuanya ini karena itu senjata kita menjadi miliknya. Kemudian ayat 15, lihatlah, ini kata Tuhan, pesan Tuhan kepada kita semua malam ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Itu tandanya adalah Tuhan tahu bahwa kalau manusia itu jatuh di dalam dosa, maka hidup kita ini seperti tidak berpakaian, telanjang bugil. Bahkan di sini dikatakan jangan sampai kelihatan kemaluannya. Itu bertanda bahwa hidupmu sudah milik Tuhan. Nah, kita tidak boleh ke sana. Tuhan berpesan, itulah yang harus kita ingat. Bahwa Tuhan akan datang sewaktu-waktu. Mengapa? Karena umur manusia itu, ini kok mati, ini kok mati, ini kok meninggal ya, ini kok meninggal. Itu hak Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu di mana dia itu datang seperti pencuri. Sewaktu-waktu aku akan mengambil hidupmu. Kenapa? Karena itu yang terbaik dalam hidup manusia. Jadi saya tidak perlu, kenapa ya kok suamiku diambil? Kenapa ya kok anakku diambil? Itu haknya Tuhan yang terbaik. Jadi kita tidak bisa melawan. Kenapa? Karena dia penguasa hidup kita. Amin. Kita siap melewati semua itu. Kemudian ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Armagedon. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dari dalam bait suci kedengaran suara nyaring dari tahta itu katanya. Sudah terlaksana. Ini ayatnya sudah. Ayat 17. Kita lihat. Itu jam kehidupan manusia ditentukan oleh Allah. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Kita lihat firman-Nya, kita gambar yang kedua. Wahyu 16 ayat 17 itulah ayat emas buat kita. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci, saudara, kedengaranlah suara nyaring dari tahta itu. Katanya,
sudah terlaksana. Nah, kita lihat di situ ada naga yang besar. Sudah dia lagi menerkam sesuatu dan sebelahnya lagi adalah pedang kebenaran. Jadi saudara mau milih yang mana? Kalau saudara milih setan, berarti saudara milik setan naga tua itu. Tapi saudara kalau memilih kebenaran, yaitu pedang kebenaran, harus berperang terus. Sampai Maranatha datang, kita berperang. Bukan dengan manusia, tapi dengan iblis. Jadi kalau ada orang yang tidak adil, orang yang suka menghina, orang yang suka mengata-ngatai, jangan berkata, kamu setan, bukan. Tapi di dalam diri orang itu ada sesuatu yang rasuk. Jadi saudara tidak perlu khawatir dan saudara tidak perlu bilang kamu setan. Tapi saudara perlu melipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala, doakan orang itu. Amin. Demikian juga saudara harus menyanyi dan bermazmur supaya di dalam kehidupan saudara dipenuhi dengan urapan Allah. Sehingga saudara bisa melewati kata-kata sudah terlaksana itu menjadi bagian kita. Amin. Jadi kita siap berperang. Halo? Siap berperang? Kok sedikit ya, siap bu, aku gak ngerti bu gitu ya. Siap? Siap, kita harus siap. Kenapa? Kita harus melewati ini saudara. Ini, barulah kita memenuhi semuanya, ini kita siap untuk berperang. Kemudian kita lihat ayat 18. Maka memancarlah kilat yang menderukan bunyi guru, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Saudara, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebat gempa itu. Jadi gempa ini lebih dari apa? Kita lihat di film-film lebih dahsyat. Kemudian lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Runtuhnya kota-kota bangsa dan tidak mengenal Allah, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Memberikan kepada cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Jadi di sini saudara dikatakan terbelahlah kota besar itu adalah bumi ini. Terbagi menjadi 3 dan runtuhlah, maka teringatlah Allah. Bahwa dia pernah juga mengalami hal itu di mana Babel, ya saudara, dia mendapat kutuan, ya kegeraman murkanya. Kenapa? Karena mereka sudah bukan lagi manusia, tetapi mereka melakukan hubungan-hubungan yang tidak baik. Itu Babel. Hubungan-hubungan yang tidak senonoh. Nah inilah terulang lagi perkara itu. Kemudian ayat 20, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Itu menandakan hidup manusia sudah tidak ada kehidupan lagi. Tidak ada, ya sudah. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Hujan es itu menandakan hatinya sudah beku, tidak ada keselamatan dan tidak percaya pada Tuhan. Nah, itulah yang akan dialami manusia. Makanya kesaksian dunia roh dalam pewahyuan ketiga sudah dekat ini, kita harus waspada. Umpama lampu itu bukan lagi kuning, bukan lagi hijau, tapi merah. Itu tanda sudah harus berhati-hati. Amin. Mari kita imani bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Kuasa Tuhan itu bekerja. Kita lihat gambar yang selanjutnya, saudara, di mana Tuhan itu bertata di surga. Allah Bapa bertata di surga, menanti kalian semua dengan memakai tongkat kejayaannya, kemuliaannya, menunggu kamu untuk duduk makan semeja dengan kita. Itulah kerinduan Allah. Mari kita minta Tuhan kuatkan aku. Bapa kuatkan imanku. Ya, kita imani bahwa Tuhan punya kuasa. Kita tahu bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan kita, tetapi rencana itu indah pada waktunya. Amin. Mari kita lewati dengan kasih sayang Allah. Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Dia tepati janjinya, ya dan amin. Mari kita imani bahwa jalan Tuhan itu indah. Dan biarlah manis kita dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar sebab apa? Hati kita sukacita karena Dia. Kita lewati, kenapa? Karena pewahyuan ini saudara akan menandakan hidup manusia itu akan masuk dalam pertobatan besar-besaran. Mari kita lewati dan kita hendak menyanyi dan bermazmur baginya. Tuhan, aku tidak berdaya. Aku sudah mulai rapuh
dalam umur-umurku. Rasa tak sanggup mulai terpikir dalam benakku. Dulu aku bisa berlari cepat sekali. Tapi sekarang, dengan kerapuhan umurku ini, aku mulai mengerti bahwa hidup sesungguhnya hanya sekali, untuk dirasakan dan untuk dinikmati. Sementara aku mendengar aliran sungai yang mengalir begitu deras, tiba-tiba malaikat datang menemaniku. Dan dia berkata, dengarkan hambaku. Aliran deras sungai itu begitu menghanyutkan. Gemuruhnya, suaranya, pada saat bertatap dengan batu-batuan. Dan lihat dan tengok. Batuan-batuan itu lumut semua. Tapi dia bisa beriak. Bahkan dia sanggup untuk bertahan hidup. Sekalipun batu yang keras itu harus hancur karena aliran derasnya sungai itu. Benar. Itulah hidup manusia di muka bumi ini. Hai hambaku. Semua di dalam hidup di dunia ini, semuanya adalah semu, fana dan tidak berharga. Di saat kamu masih muda, kamu akan dilihat orang, semuanya kagum dan mengagumi. Tapi ingat, di saat kamu masih kecil dan tidak berdaya, semuanya melihat kamu indah dan lucu. Tapi sekarang, di saat kamu sudah beranjak tua, semua orang tidak akan peduli. Semua penuh dengan banyak kesibukan. Kamu hanya bisa duduk diam dan termenung seorang diri. Sementara perjalanan ini masih panjang. Kamu butuh waktu, butuh kehidupan, butuh kasih sayang. Maka meneteslah air mataku, dan aku mulai mengangguk kepalaku. Benar, aku tidak ingin sendiri. Tapi aku meminta kepadamu ya Tuhan, kuatkan hatiku, agar aku sanggup mendaki puncak gunung kemuliaan-Mu. Karena di sana aku menemukan kasih-Mu yang sempurna. Walaupun aku harus hancur seperti batu-batuan itu, tapi aku memiliki Engkau. Aku sudah merasa puas. Jangan pernah kamu menengok ke belakang. Kamu harus melaju terus. Kalau perlu kamu berlari kencang. Di sana kamu akan menemukan salib itu. Berulang-ulang kau selalu katakan salib. Jalan salib ini sangat tajam dan menyakitkan. Kadang membuat aku lelah dan capek. Kadang aku merasa jenuh hidup ini. Tak ada seorang pun yang mengerti keadaanku. Tiba-tiba kamu melihat tangan yang terbuka lebar-lebar. Kudus Sikanamayata. Lihatlah. Aku akan membuka tanganku lebar-lebar. Dan aku akan undang kamu, kemarilah. Karena kamu adalah milikku. Jangan kamu berharap pada manusia. Semuanya akan sia-sia. Kudus Sikanamayata. Dan lihatlah, air yang mengalir ini terus mengalir.
dan tidak pernah kering. Karena sumber kehidupan itu dari Bapa. Disitulah aku mengerti. Kalau aku mau nyanyi dan memuji dan bermazmur bagimu, di sanalah kemenanganku bersamamu.